Oke, silakan Pak dengan yang dua. Sebelum kita mulai proses belajar meja kita, mari di meja saya buku nomor 227 Sumbahutan. Sumbahu Tuhan. Sumbahu Tuhan. 1, 2, 3 ya. Oke. Alvin Andiko Bagus Batara silakan pindah ke depan Batara. Cindy Dinda Dolphin Elizabeth Heikel Fitra Fransko Gilbert sudah mengundurkan diri ya. Gak ada dia kan? Gilbert? Kok masih hadir? Tidak jadi mengundurkan diri. Mana ya? Tidak konsisten kau. Oke, nanti tanda tangan ini sudah saya buat apa ini? Hizkia Ika Christopher Natalia Nancy Nia Rarina Ricky ya? Sakit. Kemarin juga tidak datang dia. Dia sudah 3 kali alfa sampai hari ini. Berarti 4 kali ya, karena ini 2 kali pertemuan. Bilang sama dia bahwa dia sudah kehabisan izin. Dia sudah 1, 2, 3, 4 kali alfa, hari ini 2 kali. Bilang sama dia tidak ada permisi atau apapun tentang dirinya. Sri Stephen Venesia Veronica Yudawan. Oke.
Ya, hari ini kita akan membahas dua topik, laporan baca 4 dan makalah paper kelompok 1. Sebelum saya sampaikan waktu ini kepada kelompok 4, saya ingin membahas sedikit tentang si Gilbert ya. Kalian juga harus sama, artinya tidak hanya kepada dia. Jika sudah memiliki kemampuan belajar di perguruan tinggi, silakanlah kuliah di perguruan tinggi. Jika tidak mampu belajar di perguruan tinggi, berhenti saja. Cari aja pekerjaan. Kalau orang yang mudah oleng-oleng, nggak cocok jadi pemimpin. Sekali berjalan, jalankan terus. Jangan oleng-oleng. Sebentar keluar, sebentar ini. Saya tidak suka dengan orang seperti ini. Ya Gilbert ya, ini terakhir ini. Kau tampaknya mempermainkan saya. Saya sudah tegas bicara di ruangan saya. Kau permainkan lagi saya di sini. Ini bukan sekolah nenek moyang. Baru semua ya. Kebetulan kalian DPA saya. Jangan main-main dengan saya. Kalau sudah keluar dari mulutku ini, saya pertanggungjawabkan. Jangan bermental anak-anak di sini lagi. Kalau keluar. Kadang mau keluar, kadang mau di sini, kadang mau kayak korban kau, kayak apa kau di sini. Anak kecil aja kau. Ini semua kumpulan orang dewasa yang mau dididik jadi pendeta, hamba Tuhan, bukan mau jadi hamba iblis di sini. Yang ngoleng-ngoleng. Kalau sudah masuk di sini, tahan di sini. Kalau tidak keluar. Saya sudah sampaikan di ruangan saya. Kau sudah minta izin keluar, sudah saya turunkan, buat surat permohonan mundurmu, antar ke sana. Kau pikirnya mau di sini ada mangelit di sini? Enggak ada di sini mangelit. Tidak suka udah keluar. Kalau bertahan, tahan di sini. Udah bicara kita sama orang tua, main-main lagi. Tanda tangan nih, dua absen. Oke, silakan, Rarina. Kitab Ezra dan Nehemia. Latar belakang Kitab Ezra dan Nehemia. Kitab Ezra dan Nehemia terjadi pada periode pasca pembangunan Babel di abad ke-5 sebelum Masehi. Penulis dan waktu penulisan. Dianggap bahwa penyusun kitab-kitab Tawarikh juga penyusun kitab Ezra dan Nehemia. Kitab Ezra dan Nehemia diselesaikan sekitar tahun 400 sebelum Masehi.
Garis besar kitab Ezra dan Nehemia dimulai dari kisah Zabazara dan Zerubabel, kemudian riwayat hidup Ezra bagian 1, kemudian riwayat hidup Nehemia bagian 1, kemudian dilanjut riwayat hidup Ezra bagian 2. Tema-tema. Pertama, Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Kedua, periode pemulihan, pembaharuan dan benih-benih aliran Farisi. Kitab Ester. Latar belakang kitab Ester. Kitab Ester diperkirakan terjadi pada masa penguasaan Akamedian dari Parisi pada akhir periode pembangunan pada abad ke-4 Masehi. Kitab ini termasuk dalam kitab sejarah. Penulis kitab ini tidak memberi petunjuk mengenai siapa penulis kitab Ester, kapan waktu penulisan kitab Ester. Garis besar kitab ini dimulai dengan Ester yang memulai berpuasa, dilanjutkan dengan Merdokahia yang menolak untuk bersujud. Setelah itu ada rencana pelepasan Ester dalam bahaya, kemudian dilanjut dengan jamuan makan pertama, dilanjut lagi dengan jamuan makan kedua, lalu musuh-musuh Israel dibinasakan, lalu merayakan hari raya Purim, dan yang terakhir kebesaran Mardokhia. Tema-tema utama hari raya Purim, umat Allah. Arkeologi dan perjanjian lama. Tujuan arkeologi perjanjian lama adalah untuk menemukan atau menggali materi kebudayaan dari bangsa-bangsa zaman dahulu dan berusaha menyusun kembali sejarah dan gaya hidup manusia. Penulis dan waktu penulisan. Penulis arkeologi dan perjanjian lama tidak hanya satu, melainkan ada beberapa penulis yang saling berkolaborasi untuk menulis arkeologi. Ada beberapa ahli arkeologi dan prasejarawan. Garis besar arkeologi. Yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab, yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab, yang dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Tema-tema utama: gulungan-gulungan laut mati, momen-momen dan prasasti, catatan sejarah istana, situs-situs penyembahan dan referensi-referensi. Demikianlah laporan baca saya. Oke. Lanjut ke Sri. Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil dari laporan baca yang saya buat. Identitas buku, judul buku Survei Perjanjian Lama, pengarang Andre Emil dan John Hawalton, penerbit Gandum Mas. Latar belakang Ezra Nehemia. Yerusalem pada masa Ezra dan Nehemia sedikit berbeda daripada Yerusalem pada waktu Hagai dan Zakaria bernubuat sekitar 60 tahun sebelumnya. Ezra dan Nehemia tiba di Yerusalem sekitar abad pertengahan ke-5 sebelum Masehi. Dan Nehemia berinisiatif untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang dilakukan. Sementara itu, dia menghadapi penolakan keras dari koalisi musuh-musuh asing setempat. Ezra dan Nehemia menulis riwayat hidup singkat mereka pada tahun 440 sampai 420 sebelum Masehi. Dan penyusunan akhir kitab Ezra dan Nehemia terjadi di Palestina. Dan secara luas diakui bahwa penyusunan kitab Ezra dan Nehemia yang dilakukan oleh penulis Tawarikh telah disebabkan oleh perhatian yang tajam kepada hal-hal teologis. Garis-garis besar kitab Ezra dan Nehemia. Yang pertama, kisah Semasan dan Zerubabel. Yang kedua, riwayat hidup Ezra bagian pertama. Yang ketiga, riwayat hidup Nehemia bagian pertama. Yang keempat, riwayat hidup Ezra bagian kedua. Dan yang kelima, riwayat hidup Nehemia bagian kedua. Tema-tema utama dari kitab Ezra Nehemia. Yahweh sebagai perjanjian lama. Meyakinkan masyarakat pasca pembuangan akan kehendaknya untuk memberkati dan memulihkan umat perjanjiannya. Yang kedua, periode pemulihan, pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Penataan kembali masyarakat Ibrani di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia mempunyai berbagai inflasi yang dekat dan yang luas. Yang kedua, kitab Ester. Latar belakang dari kitab Ester. Sekitar awal abad ke-5, para penguasa Ad-Haimenid dari Persia merasa cukup aman di bagian timur untuk mengusahakan perluasan melintasi Laut Tengah dan mengorbankan Yunani.
2. Penulisan dan waktu penulisan kitab Ester. Kitab itu sendiri tidak memberi petunjuk dan mengenai siapa penulisnya, walaupun beberapa orang berteori bahwa Mordekai penulisnya. Tetapi sedikit sekali bukti yang tersedia untuk mengajukan teori tersebut. Kemungkinan besar kitab itu ditulis pada abad ke-4 atau bahkan menjelang berakhirnya abad ke-5 sebelum Masehi. Garis-garis besar kitab Ester: yang pertama, Ester mulai berpuasa; yang kedua, Mordekai menolak untuk sujud; yang ketiga, rencana pelepasan Ester dalam bahaya; yang keempat, jamuan makan pertama Ester; yang kelima, jamuan makan kedua Ester; yang keenam, musuh-musuh Israel telah dibinasakan; yang ketujuh, perayaan hari raya Purim; dan yang kedelapan, kebesaran Mordekai. Adapun tema-tema utama dari kitab Ester: yang pertama, Purim. Perayaan Purim diperkirakan pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret untuk memperingati pembahasan yang dilaporkan dalam kitab ini. Purim menegaskan bahwa Allah mampu bekerja sama baiknya untuk masa yang kemudian dan masa sebelumnya. Yang kedua, umat Allah. Allah selalu menginginkan umatnya agar umatnya mempunyai hubungan yang baik dan layak dengan Dia. Latar belakang dari arkeologi dan Perjanjian Lama. Arkeologi pada penyelidikan Alkitab adalah penerangan yang diberikan mengenai kehidupan pada zaman Alkitab. Arkeologi ini menceritakan tentang sisa-sisa material dan sejarah manusia dan situs-situs kuno. Melalui arkeologi, perbandingan bahasa-bahasa yang telah berkembang dan memperkaya pengertian kita tentang bahasa Ibrani, dan dengan demikian memberikan wawasan-wawasan eksegetik yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain. Penulis dan waktu penulisan. Dalam kitab ini arkeologi tidak disebutkan siapa penulisnya dan waktu penulisannya, dan sampai sekarang belum diketahui siapa penulis dari kitab tersebut. Garis-garis besar dan kitab arkeologi Perjanjian Lama. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Mungkin dapat memberikan penjelasan sebab akibat untuk beberapa peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab. Yang kedua, apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Ada banyak informasi yang kemungkinan besar dapat disediakan arkeologi, namun tidak pernah benar-benar diperoleh darinya. Dan yang ketiga, apa yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Memberikan satu survei buku secara ringkas, jenis-jenis penemuan, dan memberikan daftar sumber-sumber yang lebih lengkap. Tema-tema utama dari arkeologi Perjanjian Lama. Yang pertama, gulungan-gulungan Laut Mati. Mempunyai tempat terhormat di antara berbagai sumbangan arkeologi, dan gulungan-gulungan ini ditemukan pada akhir tahun 1940. Yang kedua, monumen-monumen dan prasasti. Beberapa monumen dan prasasti ditemukan oleh para arkeolog dan menyebutkan nama-nama Israel Yehuda. Yang ketiga, catatan sejarah Israel. Oke, cukup. Catatan ini Ricky. Stephen. Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil saya. Latar belakang Esra Nehemia. Kitab Esra Nehemia adalah kitab yang dalam bagian sejarah berhubungan dari orang Yahudi yang ditulis setelah masa pembuangan. Terdiri atas 1 dan 2 Tawarik, Esra dan Nehemia dalam Perjanjian Lama Ibrani. Esra dan Nehemia sebenarnya adalah satu kitab sebagaimana halnya satu dan 2 Tawarik. Para kitab pada umumnya beranggapan bahwa sejarah ketiga dalam kitab ini merupakan karya Bilam dari seorang pengarang. Dan kitab Nehemia mencatatkan sejarah dari 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem dengan fokus pada peran Nehemia sebagai pemimpin pembangunan kembali tembok kota. Kitab Nehemia adalah sejarah Perjanjian Lama yang mengisahkan kembalinya orang buangan Yahudi di Yerusalem. Garis-garis besar. Pertama, kisah Sesbajar dan Zerubabel. 2, riwayat hidup Esra bagian 1. 3, tema-tema utama riwayat hidup Nehemia bagian 1. 4, riwayat hidup Esra bagian 2. 5, riwayat hidup Nehemia bagian 2. Tema-tema utama. Yahweh sebagai penjaga perjanjian. B, periode pemulihan, pembaruan, dan mengikuti aliran Farisi. Latar belakang kitab Ester.
penguasa Cyrus the Great atau Achaemenid dari Persia menjadi penguasa Persia dan merasakan aman di bagian timur untuk mengusahakan perluasan melintasi Laut Tengah dan mengorbankan Yunani. Meskipun usaha perluasan kekuasaan ini tidak berhasil, kerajaan Persia menguasai kawasan timur dekat lebih lama bila dibandingkan dengan kerajaan Neo Asyur dan Neo Babilonia bersama-sama. Dan kerajaan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi mencapai puncak kejayaannya dengan mengusir di daerah pemerintahan. Penulisan kitab Ester. Kitab ini dicantumkan dalam kitab suci. Kejadian-kejadian aktual dapat menimbulkan kesan seperti telah diaturkan bahkan lebih daripada kisah-kisah fiksi. Para penafsiran modern seringkali menganggap bahwa isi cerita yang terlalu dibuat sehingga belum ada petunjuk pasti penulisnya dan bukti yang menganjurkan teori tersebut. Garis-garis besar kitab Ester. Yang pertama, Ester mulai berkuasa. Yang kedua, Mordekai menolak untuk sujud. Yang ketiga, rencana pelepasan Ester dalam bahaya. Yang keempat, jamuan makan pertama Ester. Yang kelima, jamuan makan kedua Ester. Yang keenam, musuh-musuh Israel dibinasakan. Yang ketujuh, merayakan hari raya Purim. Yang kedelapan, kebesaran Mordekai. Tema-tema utama Purim, dan umat Allah. Arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi adalah ilmu mempelajari dan memahami dari kitab perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab yang merupakan sejarah bangsa Israel sebelum datangnya Yesus Kristus. Dan di sana ditafsirkan artinya, maka dari sanalah tujuan arkeologi adalah untuk menemukan kembali peninggalan materi dari bangsa zaman dahulu dan ditafsirkan artinya. Apa yang dilakukan arkeologi itu Alkitab? Pembentukan suatu kerangka, penemuan kembali ada di sejarah lama, rekonstruksi berbagai situasi. 2. Apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi itu Alkitab. Keterbatasan yang terdapat dalam arkeologi yaitu serpihan-serpihan. 2. Peran Allah tidak dapat diperkuat oleh arkeologi. 3. Apa yang sudah dilakukan arkeologi itu Alkitab. Arsip-arsip arkeologi, gulung-gulungan laut mati, monumen-monumen dan prasasti-prasasti, catatan sejarah lama, istana, situs-situs penyembahan, referensi Alkitabiah. 4. Apa yang tidak dilakukan oleh arkeologi itu Alkitab. Kesenjangan dalam informasi arkeologi, peristiwa yang ada dalam kitab, benda-benda peninggalan yang belum ditemukan oleh para arkeologi. Sekian dari laporan baca saya. Oke, terima kasih. Vanessa. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan baca saya. Yang pertama, kitab Ezra dan Nehemia, di mana Ezra dan Nehemia adalah para pembaru yang hidup sejaman pada masa periode pasca pembuangan. Keberagaman komunitas Ibrani pada masa pembuangan tampak terancam oleh perlawanan musuh-musuh yang berada di sekitar Yerusalem selama masa kepemimpinan Jerubel. Nah, pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, inisiatif Nehemia untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Ezra dan Nehemia mengalami kelesuhan rohani yang sama dengan kemerosotan sosial. Nah, penulis dan waktu penulis. Kitab ini dianggap menghubungkan gabungan kitab Ezra dan Nehemia yang dianggap penulisnya adalah Tawarik, yang diselesaikan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Nah, garis besarnya kitab Sebaser dan Zerubabel. Riwayat hidup Ezra bagian pertama menceritakan tentang kedatangan Ezra, pembaruan agama sosial yang diadakan oleh Ezra. Riwayat hidup Ezra yang bagian pertama menceritakan tentang kedatangan Nehemia, pembaruan kembali tembok-tembok Yerusalem. Nah, yang keempat, riwayat hidup Ezra bagian kedua, pembacaan Taurat, penyembahan dan pengakuan, pembaruan perjanjian. Riwayat Nehemia bagian kedua, pemukiman kembali kota Yerusalem, penaksiran tembok Yerusalem, pembaruan lebih lanjut yang diadakan Nehemia di bidang sosial dan agama. Nah, tema-tema utamanya Yahweh sebagai penjaga perjanjian, di mana kita lihat kerja keras Ezra dan Nehemia untuk membangun menara. Tuhan selalu menemaninya dan menepati perjanjiannya. Bisa kita lihat dalam Nehemia 9 ayat 32, tertulis di situ bahwa Allah itu dahsyat. Allah akan menepati perjanjiannya. Nah,
Yang kedua, perubahan dan benih-benih aliran Farisi. Di sini untuk mencegah terjadinya kembali pembuangan umat Ibrani karena hilangnya tanah perjanjian yang tak dipikirkan. Kedua adalah pemeliharaan identitas etnis dan umat Israel sementara mereka merasa merana akibat penindasan oleh orang Persia. Nah, yang kedua kitab Ester. Abad kelima para pengusaha Achaemenid dari Persia merasa cukup aman di bagian timur untuk mengusahakan perluasan melintasi Laut Tengah dengan mengorbankan Yunani. Ketidakmampuan sumber kontemporer untuk menetapkan identitas kebanyakan pemeran utamanya, khususnya Wasti, Ester, Mordekai, dan Haman. Penulis dan waktu penulisnya tidak memberikan petunjuk mengenai siapa penulisnya, walaupun beberapa orang berteori bahwa Mordekai lah penulisnya. Kemungkinan besar kitab ini ditulis pada abad keempat atau bahkan menjelang berakhirnya abad kelima sebelum Masehi. Garis-garis besarnya, Ester mulai berkuasa, Mordekai menolak untuk sujud. Yang ketiga rencana pelepasan, jamuan makan pertama Ester, jamuan makan kedua Ester, musuh-musuh Israel dibinasakan, merayakan hari raya Purim, kebesaran Mordekai. Tema-tema utamanya Purim. Diperkirakan diadakan pada awal Februari atau awal Maret. Teori Purim menegaskan bahwa Allah mampu bekerja sama baiknya untuk masa kemudian atau masa sebelumnya. Umat Allah. Allah memilih Abraham dan keluarganya untuk menjadi umat Allah dalam pengertian bahwa ia akan menyatakan dirinya melalui mereka. Mereka akan menjadi umat Allah yang menyampaikan wahyu atau pernyataan Injil. Allah selalu menginginkan agar umat yang kepadanya menyatakan dirinya akan selalu mempunyai hubungan yang layak atau dekat dengannya. Nah, yang ketiga itu arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi menceritakan tentang sisa-sisa material, budaya dan sejarah manusia di situs-situs kuno. Perjanjian lama adalah dasar ajaran agama Yahudi dan menjadi bagian penting dalam Alkitab Kristen. Penulis dan waktu penulisan. Kitab ini tidak memiliki satu penulis tunggal karena seringkali hasil kolaborasi dari berbagai ahli arkeologis atau sejarawan. Nah, garis-garis besar kitab yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab yaitu arkeologi dapat menyediakan fakta-fakta yang tidak dapat dilakukan arkeologi tidak dapat membuktikan kebenaran sejarah, tetapi dapat menegaskan teori dari perspektif Alkitab dan sejarah tanpa teologi tidak berarti. Yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab, naskah-naskah mitologi fakta-fakta, sastra hikmat, sihir-sihir, kepelawanan, dokumen-dokumen historiografi, dan bahkan kadang-kadang referensi kepada nubuat yang telah ditemukan. Dan tema-tema utamanya gulungan-gulungan laut mati. Yang kedua monumen-monumen dan prasasti-prasasti. Yang ketiga catatan sejarah istana. Tidak hanya memberikan informasi kejadian-kejadian itu, tetapi juga memberikan urutan kejadiannya. Situs-situs penyembahan, tempat ibadah di Arab dianggap sebagai rumah Yahweh. Referensi Alkitabiah, contohnya seperti Ramses II tidak ditemukan dalam Alkitab, tapi mempunyai pengaruh besar dalam masa-masa yang tertentu di Israel. Nah, dapat disimpulkan dari kitab Ezra dan Nehemia merangkai materi hidup Ezra dan Nehemia. Dari kitab Ester menyampaikan beberapa pendapat khusus bahwa terdapat banyak penyelamatan yang dilakukan Tuhan kepada Ezra. Nah, kitab arkeologi dapat memberikan banyak informasi berguna bagi penelitian Alkitab. Arkeologi dapat menimbulkan kebingungan. Ilmu pengetahuan yang mendukung pendapat disenangi tetapi langsung ditolak bila tidak disengani. Sekian laporan baca saya. Terima kasih. Oke. Lanjut Veronica. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan baca saya. Yang pertama, Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia adalah para pembaru yang hidup sezaman pada periode pasca pembuangan di Babel. Kitab Ezra dan Nehemia merupakan jilid kedua dari hasil karya penulis Tawarik yang terdiri atas dua bagian yang menyajikan suatu penafsiran teologis mengenai sejarah Ibrani. Ezra merupakan seorang imam dan ahli kitab yang mahir dalam hukum Musa, dan Nehemia seorang yang terkenal dengan kemampuan
administratifnya sehingga ia dipercaya untuk memimpin masyarakat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh orang-orang Babel pada tahun 578 sebelum Masehi. Untuk waktu penulisan, kemungkinan besar kitab ini diselesaikan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Namun untuk penulis belum diketahui pasti siapa penulisnya dan siapa penyusunnya. Namun ada yang beranggapan bahwa penulis kitab Ezra dan Nehemia juga ditulis oleh penulis Tawarik. Secara garis besar, kitab ini menceritakan sejarah pasca pembuangan Babel dari sekitar tahun 538 sebelum Masehi sampai sesudah tahun 433 sebelum Masehi, yang berkisar ratusan tahun lamanya. Adapun tema-tema utama yang menyusun kitab ini ialah yang pertama, Yahweh sebagai pemelihara perjanjian, kesediaan Yahweh untuk kembali kepada orang-orang yang berbalik kepadanya untuk memberkati dan memulihkan umat perjanjian. Dan yang kedua, periode pemulihan, pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Dua hal utama yang membentuk pembaruan dari masyarakat yang kembali dari pembuangan. Yang pertama ialah mencegah kembali terjadinya pembuangan umat Ibrani, dan yang kedua ialah pemeliharaan identitas etnis dari umat Israel, di mana mereka merasa tertekan karena penindasan dari orang Persia. Kita beralih ke kitab Ester. Sekitar abad ke-5, para penguasa Achaemenid dari Persia merasa cukup aman di bagian timur untuk mengusahakan perluasan melintasi Laut Tengah dengan mengorbankan Yunani. Kitab ini diperkirakan ditulis pada abad ke-4 atau menjelang berakhirnya abad ke-5 sebelum Masehi. Namun identitas penulis belum diketahui pasti siapa. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kitab Ester ini penulisnya adalah Mordekai. Kitab Ester menyampaikan beberapa pendapat yang khusus mengenai tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Adapun tema-tema utama yang menyusun kitab Ester ialah yang pertama, Purim. Kitab Ester dibaca setiap tahun pada waktu orang Yahudi merayakan hari raya Purim atau bisa kita sebut dengan undi-undi. Perayaan itu diperkirakan diadakan pada akhir Februari atau awal Maret untuk memperingati pembebasan yang ada di dalam kitab Ester. Yang kedua ialah umat Allah. Allah selalu menginginkan agar umat yang kepadanya ia menyatakan dirinya akan selalu mempunyai hubungan yang layak atau yang baik dengan Allah. Lalu arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi berarti berbicara tentang peninggalan materi kebudayaan dari bangsa-bangsa zaman dahulu seperti benda-benda dan sisa-sisa budaya. Arkeologi membantu mengungkap bukti-bukti fisik yang mendukung atau memberikan konteks terhadap peristiwa, tempat-tempat dan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam naskah-naskah kuno. Arkeologi dan perjanjian lama belum diketahui siapa penulisnya. Garis besar dalam arkeologi dan perjanjian lama, yang pertama, apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Kontribusi utama arkeologi pada penyelidikan Alkitab adalah penerangan yang diberikan mengenai kehidupan pada zaman Alkitab, serta arkeologi juga dapat menyediakan fakta-fakta. Yang kedua, apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Keterbatasan yang paling utama adalah pokok utama dari karya-karya tulisan Alkitab, yaitu peran Allah yang Maha Kuasa tidak dapat diperkuat oleh arkeologi. Yang ketiga, apa yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Arkeologi memberikan informasi kepada kita mengenai orang-orang, tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Alkitab. Tentang tokoh, ada dua contoh yang patut diperhatikan. Yang pertama adalah Belshazzar, seorang raja yang disebut dalam Daniel 5 sebagai raja terakhir Babilonia, dan juga Gilgamesh. Arkeologi juga memberikan kita informasi tentang peristiwa yang ada dalam Alkitab. Contohnya pertempuran Karkar yang terkenal pada tahun 853 sebelum Masehi, kejatuhan Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi, dan penyerahan Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi. Adapun kesimpulan yang saya dapat ialah dari kitab Ester dan Nehemia, kita bisa melihat pengajaran yang berharga, bagaimana cara melayani dan saling melengkapi, dan tidak melihat secara fisik tetapi juga kerohaniannya. Dari kitab Ester adalah kitab yang menyampaikan tentang tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu, arkeologi membantu mengungkapkan bukti-bukti fisik yang mendukung dan memberikan konteks terhadap tokoh, peristiwa, dan tempat yang disebutkan dalam naskah-naskah kuno. Terima kasih, sekian. Oke. Gudawan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya akan melampirkan laporan baca saya. Pertama, Ezra Nehemia.
Latar belakang Ezra Nehemia adalah Ezra adalah seorang imam yang ahli dalam kitab terutama dalam hukum Musa. Sedangkan Nehemia adalah seorang yang memiliki kemampuan administratif yang mengatur perbaikan dari tembok Yerusalem yang telah dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan Yerusalem pada masa Ezra dan Nehemia sedikit berbeda dari masa Hagai dan Zakaria bernubuat, yaitu sekitar 60 tahun sebelumnya, di mana posisi kaum Yahudi pada zaman Ezra dan Nehemia sedikit terancam oleh musuh-musuh yang berada di luar Yerusalem. Dan untuk penulisannya sendiri, kitab Ezra dan Nehemia ditulis pada tahun 400 sebelum Masehi, dan terdapat riwayat singkat dari kehidupan Ezra dan Nehemia. Kemudian ada kaitannya terhadap kitab Tawarik. Dan proses merangkai hidup Ezra dan Nehemia yang dilakukan dengan sengaja telah menimbulkan keraguan di antara sarjana Alkitab mengenai kejujuran dan kecermatan dari sejarah Alkitab ini. Dan untuk tujuan dari kitab dan Ezra Nehemia adalah untuk memperlihatkan bagaimana cara Allah itu setia bekerja dalam memulihkan bangsa Israel ke negeri mereka setelah pembuangan dari Babilonia. Dan tema-tema yang ada pada Ezra dan Nehemia adalah yang pertama, Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Kerja keras Nehemia dan Ezra itu membangun kota itu diilhami oleh kebenaran teologis mengenai Yahweh sebagai pribadi yang menepati janjinya pada Nehemia 9 ayat 32. Yang kedua adalah periode pemulihan, pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Ada beberapa tindakan khusus yang diambil Nehemia dan Ezra supaya orang Yahudi tetap memiliki tanah perjanjian, yaitu yang pertama adalah upacara pembaharuan perjanjian, yang kedua menetapkan ulang upacara-upacara pada bait suci dan pelaksanaan hari Sabat, yang ketiga adalah pengenalan kembali hukum Musa sebagai kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Kita beralih ke kitab Ester. Kitab Ester, perincian dalam kitab Ester kedengarannya dapat mengetengahkan latar belakang sejarah yang realistis. Banyak orang yang telah menarik kesimpulan bahwa kitab ini tidak dimaksud sebagai tarik yang cermat tentang peristiwa. Dengan membela keakuratan kitab ini tidaklah mewajibkan penafsiran untuk menetapkan bahwa tujuan utama dalam kitab ini adalah sejarah. Dan penulisan kitab ini, kitab Ester, ditulis kurang lebih pada abad ke-5 atau abad ke-4 sebelum Masehi, di mana untuk penulisnya sendiri tidak ada kepastian yang jelas, tapi menurut ada teori-teori yang menjelaskan bahwa Mordekai lah penulis dari kitab Ester itu sendiri. Untuk tujuan dari kitab Ester sendiri adalah memperlihatkan bahwa Allah menggenapi janjinya, yaitu melepaskan bangsa Israel daripada pembantaian yang akan dilakukan oleh Mordekai, oleh Haman sendiri kepada bangsa Israel. Dan tema-tema utama yang diangkat di sini adalah pertama, hari raya Purim. Dalam kitab Ester biasanya dibacakan pada hari Purim atau undi-undi, di mana terjadi pada akhir bulan Februari dan awal bulan Maret. Yang kedua adalah umat Allah. Tentu saja Allah menginginkan agar umatnya menyatakan dirinya akan melalui hubungan yang layak dengannya, yang artinya umat Allah menjadi pernyataan atau wahyu ilahi menjadi umat Allah yang menyatakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Yang ketiga itu arkeologi perjanjian lama. Latar belakangnya, arkeologi memiliki latar belakang untuk menemukan kembali peninggalan materi kebudayaan dari masa lalu. Arkeologi sumbangan terbesar arkeologi dalam Alkitab adalah penemuan yang berisi catatan tertulis yang terdiri dari pecahan-pecahan tembikar sampai arsip-arsip dari kerajaan besar. Yang kedua, garis-garis besar. Apa yang bisa dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Kontribusi utama arkeologi dalam Alkitab adalah penerangan yang diberikan mengenai kehidupan di zaman Alkitab. Yang kedua, apa yang tidak bisa dilakukan arkeologi dalam Alkitab? Hanya sedikit situs yang bisa ditemukan arkeologi untuk menjelaskan tentang kehidupan pada masa kitab suci. Dan juga keterbatasan pentingnya itu adalah karya tulisan di Alkitab itu yang memiliki peran besar adalah Allah sendiri dan tidak dapat didukung oleh arkeologi. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Yang pertama, penemuan arsip-arsip. Lebih dari lusinan arsip ditemukan di dekat timur yang juga terdiri dari arsip-arsip kecil yang ditemukan dari kota Asyur dan Babel. Yang kedua adalah gulungan-gulungan laut mati. Gulungan-gulungan laut mati ditemukan pada 1940 di daerah Laut Mati, tepatnya di desa Qumran. Dalam gua ini menyimpan teks-teks dan naskah-naskah perjanjian lama yang berusia ribuan tahun atau lebih, yang bisa dibandingkan dengan naskah-naskah yang telah ada sebelumnya. 3. Monumen-monumen dan prestasi. Prestasi yang ada atau monumen-monumen yang ditemukan oleh arkeolog menyebutkan nama-nama raja Israel atau Yehuda dan lainnya menunjukkan kepada peristiwa-peristiwa yang diketahui dan halaman perjanjian lama. Kesimpulan yang saya dapat adalah dalam kitab Ezra dan Nehemia dijelaskan bagaimana pembaharuan kehidupan bangsa Israel sejak
sejak masa pasca pembuangan yang dihadirkan oleh Ezra dan Nehemia. Sedangkan di kitab Ester kita dapat mempelajari bahwa Tuhan akan membebaskan bangsanya jika dalam keadaan bahaya. Dan untuk arkeologi Alkitab ini bisa memberi kontribusi untuk menemukan bukti-bukti dari kitab Ezra dan Nehemia dan juga dari kitab Ester itu sendiri. Sekian laporan baca saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kelompok yang terakhir ya. Sebelum saya membahas ini, tolong si Gilbert, sudah saya katakan tadi supaya tanda tangani satu absen ini, karena tadi saya sudah sempat buat alfa di sini, tanda tangani yang lebih tinggi. Lalu kepada ketua kelas tanda tangani yang belum selesai tanda tangani ini. Silakan. Kita telah mendengar laporan baca yang membahas tentang Ezra Nehemia, dan ini laporan yang terakhir. Sebenarnya harapan saya ialah saudara sudah lebih paham, mengerti, menyampaikan pemikiran daripada Andrew Hill dan John Walton tentang Ezra Nehemia, termasuk juga arkeologi Perjanjian Lama. Tapi sebagian masih ada yang tidak serius, hanya menyampaikan menulis atau memindahkan apa yang ditulis oleh Walton di sini, sehingga terkesan hanya asal ada gitu ya, tidak membahas secara mendetail. Nah misalnya kalau dikatakan itu kan urutannya kan latar belakang, waktu penulisan, kemudian garis besar, tema-tema. Sekarang itu nanti baru disimpulkan secara keseluruhan. Tetapi tidak hanya menuliskan tema-tema, misalnya Purim, umat Allah gitu ya, atau tentang Yahweh, bukan begitu. Misalnya Purim, umat Allah, itu tema-temanya. Tapi saudara harus menjelaskan juga apa arti Purim, apa arti umat Allah. Purim itu ialah hari di mana ada pesta bagi orang Israel untuk merayakan hari raya undi-undi. Ini contoh. Jadi harus kalian jelaskan apa itu tema-temanya. Jadi hanya mendaftar apa itu pokok-pokoknya saja, Purim dan umat Allah. Lalu apa itu umat Allah? Itu harus dijelaskan. Pengertian umat Allah dalam kitab Ester itu apa? Misalnya umat Allah menurut Ester, umat Allah mengingat kembali dari sebuah pasal mengenai kitab Kejadian bahwa Allah memilih Abraham dan keluarganya untuk menjadi umat Allah dalam pengertian bahwa ia akan menyatakan dirinya melalui mereka. Jadi berkat Abraham itu baik di perjanjian baru nanti sangat penting, dan bagi iman Israel disebut keturunan Abraham itu sangat penting. Karena dalam catatan Alkitab hanya orang yang disebut keturunan Abraham lah akan menerima janji Allah. Kalau saudara tidak menjadi keturunan Abraham secara iman, maka saudara tidak akan menerima berkat Allah. Itulah umat Allah. Umat Allah itu adalah umat yang menjadi keturunan Abraham. Kalau tidak menjadi keturunan Abraham, jangan harap kamu menerima janji Allah. Cari Alkitab, di mana tertulis itu? Udah pernah membaca itu? Kalau tidak keturunan Abraham, maka kamu tidak akan mendapat janji Allah. Coba saya sambil dicari itu nanti di mana tertulis. Nah itu contoh ya, sehingga tidak hanya mendaftar tema-temanya Purim dan umat Allah. Sama seperti misalnya ketika tadi kalian membahas tentang Ezra Nehemia,
ketika dikatakan tema-temanya Yahweh sebagai penjaga perjanjian dan kemudian periode pemulihan, apa artinya Yahweh sebagai penjaga perjanjian? Itu harus kalian jelaskan supaya saudara tahu inti dari Ezra Nehemia itu, temanya itu. Di halaman 344 dikatakan Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Kerja keras Ezra dan Nehemia untuk membangun dan menata kembali Yerusalem pada masa pasca pembuangan sebagian besar diilhami oleh kebenaran teologis mengenai Yahweh sebagai pribadi yang menepati perjanjian. Jadi ingat bahwa bait Allah yang dibangun Salomo, itu bait Allah yang pertama, telah dihancurkan Raja Nebukadnezar, sehingga mereka ditawan oleh kerajaan Asyur ke Babel. Jadi dibawalah mereka ke kerajaan Asyur, ke Babel, pembuangan Babel. Nah, kemudian setelah pembuangan Babel, 70 tahun mereka di Babel, disuruhlah mereka kembali ke Yerusalem yang dipimpin oleh Ezra Nehemia. Dan disitulah Ezra Nehemia kembali membangun bait Allah yang kedua. Bukan lagi bait Allah Salomo. Bait Allah Salomo itu sudah hancur oleh Nebukadnezar. Bait Allah kedua dibangun lagi oleh Ezra Nehemia. Dan disitulah mereka mengatakan Allah sebagai pemelihara perjanjian. Bahwa Allah berjanji akan membangun kembali bait Allah itu. Lalu mereka bangun kesediaan Yahweh untuk kembali pada orang-orang yang berbalik kepadanya, meyakinkan masyarakat pasca pembuangan akan kehendaknya untuk memberkati dan memulihkan umat perjanjian. Nah, setelah itu lalu terjadilah pemulihan. Bagaimana pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Penataan kembali masyarakat Ibrani di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia mempunyai implikasi yang dekat dan yang luas. Nah, pada masa mereka ini nanti kembali bait Allah dibangun. Akibat langsung dari berbagai pembaruan ini mempunyai pengaruh yang besar atas sifat struktur masyarakat Ibrani pada masa pembuangan. Identitas Israel sebagai umat Allah mengambil satu dimensi baru pada waktu bait suci, dan imam menggantikan negara dan raja sebagai lembaga yang membuat stabil masyarakat Ibrani. Nah itu, jadi mereka membangun kembali sehingga terjadi pemulihan umat Allah, dan umat Allah menerima janji-janji Allah. Nanti setelah mereka bangun itu bait Allah yang kedua, nanti pada tahun 70 setelah Yesus naik ke sorga, 40 tahun setelah Yesus naik ke sorga, pemerintah Romawi yang dipimpin oleh Raja Titus menghancurkan kembali bait Allah yang kedua. Lalu dari situlah umat Israel berserak ke seluruh dunia. Ada yang ke Eropa, ke Afrika, sebagian ke Asia, dan mereka akhirnya meninggalkan tanah suci mereka. Lalu kembali ada masalah ketika Nazi membunuh mereka secara Holocaust. Lalu dari situ semangat mereka kembali untuk Zionisme, kembalinya orang Israel ke tanah mereka. Setelah mereka kembali ke tanah mereka 1947, setahun kemudian mereka merdeka menjadi negara berdaulat, diakui PBB bulan Mei 1948. Dari situlah mereka mulai mengklaim bahwa tanah Israel adalah tanah mereka, tanah suci mereka. Palestina itu tanah suci mereka dan Israel. Lalu mereka ingin mengembangkan wilayahnya, mulai terjadi perang 67, 73, lalu terakhir sekarang perang Israel dan Hamas. Karena ini saling mengklaim diri pemilik asli tanah itu. Orang Israel pakai narasi kitab suci,
Orang Palestina pakai narasi, ya kalian sudah tinggalkan kota ini ribuan tahun. Dan kamilah sekarang pemiliknya. Sama-sama mengklaim dari kitab suci juga, kitab suci mereka juga. Maka perang itu dikait-kaitkan dengan perang agama. Kalau sebenarnya bukan, itu bukan perang agama. Nah inilah karena sejarah itu perlu. Nah itulah makanya nanti kalau kalian bicara soal tema-tema itu supaya kalian dalam. Mengapa ini dalam? Karena nanti ingat, saya sudah berjanji bahwa kita ujian tertulis, bukan lagi ujian membuat paper. Itu berarti ini harus dihafal, harus dipelajari. Jangan nanti, oh itu bukan paper kami. Ya, bukan paper kalian, tapi nanti ditanya di ujian. Coba jelaskan tema-tema dari kitab Ezra Nehemia misalnya, atau tema-tema dari kitab Esther, atau garis besar kitab Esther, atau kapan kitab Esther ditulis. Nah itu pertanyaannya begitu. Siaplah mulai setelah mid semester sampai hari ini, dan sampai nanti makalah keempat ya harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan kalian anggap oh sudah selesai kuliah ini berakhirlah. Oh tidak, ya baca lagi, ulangi lagi. Bagaimana tentang kitab 1-2 Tawari dan sebagainya. Ini harus kalian kerjakan dengan baik. Nah ini sudah bicara arkeologi misalnya. Nah apa hubungan arkeologi dengan Alkitab? Apa sumbangsih arkeologi kepada Alkitab? Ini kan sudah disebutkan di halaman 362. Apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Lalu apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Lalu di sini ada apa yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Arkeologi itu punya hubungan yang baik atau peran yang baik terhadap Alkitab. Apa yang ditulis dalam kitab suci ini dibuktikan oleh penggalian arkeologi. Panggil arkeologi itu kan situs-situs dalam perjanjian lama yang digali oleh para arkeolog. Lalu mereka temukan, oh betul ini tertulis di dalam perjanjian lama. Oh ini situs ini gitu. Situs-situs apa yang mereka temukan? Itu halaman 364. Ada yang mereka temukan arsip-arsip. Arsip-arsip itu banyak sekali. Ada arsip Ebla, ada arsip Mari, arsip Nuji, arsip Amarna, Hattusas, ada Ugarit, ada Emar, ada perpustakaan Asyurbanipal di Niniwe yang mereka temukan sebagai arsip-arsip. Membuktikan bahwa kitab suci perjanjian lama itu benar-benar ada. Lalu ada lagi ditemukan gulungan-gulungan laut mati. Itu sudah pernah kita bahas. Gulungan-gulungan laut mati itu yang berisi naskah-naskah Qumran, lalu Samaritan. Ada lagi naskah-naskah itu ya kemarin yang kita bahas. Lalu ada monumen-monumen dan prasasti-prasasti yang mereka temukan. Ada prasasti Mesa, ada Prisma Sanherib, itu kemudian silinder Koresi, itu mereka temukan. Lalu kemudian ada catatan sejarah istana, ada situs-situs penyembahan, dan referensi Alkitabiah. Nah apa yang tidak dilakukan oleh arkeologi untuk Alkitab, ini juga ada ditulis. Jadi artinya arkeologi itu mendukung kebenaran kitab suci perjanjian lama. Nah nanti kalau saya misalkan tanya, jelaskanlah fungsi dan guna arkeologi dalam perjanjian lama untuk hubungannya dengan kitab perjanjian lama. Nah itu kan kalian sudah bisa memiliki jawaban dari bacaan. Nah ini ya, jadi laporan baca ini saya katakan tadi harapan saya
karena ini laporan yang terakhir, saudara sudah lebih matang. Tapi karena saya lihat masih ada yang sederhananya, ya tidak apa-apa. Itu tergantung kalian kan, karena penilaiannya tergantung dari hasil kerja kalian. Oke, itulah sampai laporan kelompok 4. Tepuk tangan untuk mereka. Dan sekarang kita akan masuk pada makalah pertama. Makalah pertama yang kita bahas ini ialah bagaimana hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini akan disampaikan oleh kelompok. Silakanlah kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ini untuk kita bahas bersama. Silakan. Sampaikan langsung ya hasil kerja kalian. Apa yang kalian temukan, apa yang kalian diskusikan. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua dan Bapak dosen. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari makalah kami, yaitu tentang hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Adapun yang akan menjadi pembahasan kita akan dimulai dari saudara Bertan. Latar belakang asal dalam penyebutan kitab-kitab seringkali menggunakan kata perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru yang menunjukkan ikatan antara Allah dan manusia. Perjanjian lama membuat bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, serta bagaimana Allah menunjuk para nabi untuk memberikan perkataannya kepada manusia, serta yang paling berkesan adalah bagaimana Allah dengan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Perjanjian baru memuat tentang perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia dengan penerapan para nabi. Yang kita pada perjanjian lama dan perjanjian baru, pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai maksud Allah dapat diperoleh dengan memperhatikan kedua bagian Alkitab tersebut. Perjanjian lama itu dengan segala isinya dapat menolong kita memahami perjanjian baru dengan segala isinya, begitu juga sebaliknya. Hubungan keduanya menjadi fokus makalah ini. Ada banyak pemikiran yang mencoba memahami hubungan keduanya, mulai dari yang menyangkal hubungan keduanya lebih condong kepada PL daripada PB, atau perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga yang lebih condong kepada perjanjian baru daripada perjanjian lama. Mengakui salah satu bagian saja dari keduanya atau berusaha mencari hubungan keduanya dengan menetapkan tema yang tepat untuk menghubungkan keduanya. Kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu latar belakang perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, bagaimana bentuk hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, apa saja kesinambungan dan ketidaksinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tujuan masalah yang pertama itu mengetahui latar belakang perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, mengetahui bentuk hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga yaitu mengetahui kesinambungan dan ketidaksinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cina. Tujuan makalah yang pertama, mengetahui latar belakang perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, mengetahui hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga, mengetahui kesinambungan dan ketidaksinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru.
kepala-kepala Palestina, Tunisia, Aram atau Syria, lembah-lembah sungai Efrat, Lubus dan negara Rusia atau Turan. Sekarang seluruh daerah yang luas itu disebut Sadis Subuh. Kitab Perjanjian Lama memiliki semacam harapan akan masa depan yang dapat buktikan melawan para nabi yang diutus oleh Allah. Hal ini nyata dari bagian-bagian tertentu dalam Perjanjian Lama seperti Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, Keluaran 8 ayat 8, Keluaran 2 ayat 8, Bilangan 24, Bilangan 22. Pada umumnya pengharapan di sini merupakan pandangan yang optimis tentang masa depan yang mengharapkan dapat jasmani dan rohani baik dalam dunia politik maupun perlawanan terhadap banyak para nabi. Jelaslah bahwa kejadian yang terjadi pada Perjanjian Lama mempunyai dasar historis dan teologi. Hal yang mendasar yang dianut pada Perjanjian Lama ialah bahwa Allah berkarya dalam sejarah Israel. Jadi, harapan-harapan akan masa depan dalam Perjanjian Lama didasari pada yang pertama, kepastian Allah terhadap perkarya walaupun kehidupan sulit. Yang kedua, pemahaman tentang dosa yang berbeda, kepercayaan Israel secara radikal yang hanya dapat diatasi oleh anugerah Allah. Yang kedua, keyakinan para nabi bahwa Allah akan berkarya pada masa depan sebagaimana Ia berkarya pada masa lalu walaupun dengan yang benar-benar baru. Dalam Perjanjian Lama juga terdapat berbagai bentuk nubuatan yang dibuat oleh Allah kepada para nabi yang diteruskan kepada umat Israel yang memiliki memandang ke masa depan. Mereka kadang-kadang memusatkan perhatian pada seorang tokoh yang akan diutus Allah. Allah membangkitkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan politis dan rohani. Namun, Allah menentukan seorang Mesias yang akan membesarkan umat Allah walaupun dalam Perjanjian Lama jangan membahas tentang Mesias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dinda Ismail. B. Latar belakang Perjanjian Baru. Pada Perjanjian Baru penuh kesibukan dan kejadian-kejadian yang sangat menyenangkan dan sangat beragam. Semua cerita menuju kepada Roma. Tampuk kekuasaan yang meliputi semua hampir dipegang oleh para kaisar. Namun di sebuah desa kecil di Palestina lahirlah seorang anak yang akan mengubah dunia ini. Tapi hal di atas tidak terjadi begitu saja dan semudah itu, namun diadakan dan dipersiapkan Allah sendiri. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Pada Galatia 4 ayat 4, dalam tahun-tahun sebelum kedatangan Kristus, ada banyak yang mengambil bagian sebelum kedatangan Yesus ini. 3 bangsa yang memainkan peran yang banyak dalam persiapan Allah, bangsa Ibrani dan agamanya, bangsa Yunani dan bahasanya, serta Romawi dan organisasi sosial dan politik. 2. Hubungan Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama merupakan Alkitab Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Perjanjian Lama adalah bagian kitab yang dipelajari dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus mengenal sejarah Perjanjian Lama dalam Yohanes 3 ayat 14. Selain itu, dalam Alkitab juga kita dapat melihat Yesus berdasarkan pengajarannya pada Perjanjian Lama. Matius 5 ayat 17 dan Markus 11 ayat 17. Dan Yesus juga mengatakan bahwa nubuat-nubuat Perjanjian Lama digenapi dalam dirinya. Yesus sering merujuk kepada Perjanjian Lama dalam pengajaran dan karyanya. Dia mengutip dan merujuk kepada nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama yang mengacu pada kedatangan Mesias. Contohnya dalam Injil, Yesus merujuk kepada kitab Yesaya ketika Ia berbicara tentang dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang isi dan Perjanjian Lama. B. Perjanjian Lama sering dikutip oleh penulis Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 2.650 kutipan dari Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru, yaitu kurang lebih 350
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama dan yang paling penting adalah cintai sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagian ini dari kitab hukum perjanjian lama menangkap esensi pendidikan moral Kristen. Frasa ini menyoroti kesinambungan dan memperkuat ikatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. C. Perjanjian lama merupakan dasar untuk memahami perjanjian baru. Dari segi bahasa, kita dapat melihat bahwa bahasa yang digunakan dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani yang banyak dipengaruhi oleh bahasa perjanjian lama. Selain itu, kita dapat melihat dari segi sejarah bahwa sejarah perjanjian lama dilanjutkan oleh sejarah perjanjian baru. Perjanjian lama menyajikan sejarah dan ajaran tentang Allah dan umatnya. Ia juga berisi nubuat dan pengajaran tentang Mesias yang akan datang. Perjanjian baru di sisi lain mengungkapkan pemenuhan janji dalam perjanjian lama melalui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Perjanjian baru memberikan penjelasan tentang bagaimana Yesus memenuhi perjanjian lama dan membawa perjanjian baru. Oleh karena itu, pemahaman tentang perjanjian lama sangat penting untuk memahami pesan dan makna perjanjian baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alvin. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru kita akan mengenai hal yang biasa. Pada kedua perjanjian ini kita dapat melihat bahwa Allah memiliki sifat yang sama, yaitu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Pengasih, dan lain-lain. Dalam keduanya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah nyatakan memiliki sifat yang tak berubah dalam perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru, saya melengkapi dan mengatakan kita untuk mengenal Allah yang kekal dan penuh sifat yang baik. Rencana semua baik dalam perjanjian baru dan perjanjian lama menjelaskan bagaimana Allah mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus. Dan dalam perjanjian baru menjelaskan bagaimana Yesus memenuhi perjanjian lama dan mau membawa perjanjian baru bagi manusia. Memahami perjanjian lama sangat penting untuk manusia dan anak perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan pengenalan. Allah berbicara atau berfirman melalui perjanjian lama, bagaimana juga melalui perjanjian baru untuk menyatakan kasihnya dan menyampaikan kehendak kepada manusia. Perjanjian lama merujuk pada bagian pertama dari Alkitab Kristen yang juga dikenal sebagai kitab suci Ibrani atau Tanakh. Perjanjian ini berisi sejarah dan hukum-hukum yang dikenal oleh umat Israel. Kita membuat tentang kedatangan Mesias. Tujuan utama perjanjian lama adalah untuk menyampaikan janji Allah kepada umatnya dan mempersiapkan kedatangan pelayanan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perjanjian lama dan perjanjian baru saling melengkapi dalam membuat kita mengenal Allah yang kekal dan memiliki sifatnya yang abadi. Memahami kedua perjanjian ini penting dalam menyampaikan diri Yesus dan kebenaran dalam kita. Janji beberapa. Bila ramalan, nubuat dan janji dipakai oleh para Paulus dalam mempercayai kata yang berbeda-beda. Istilah-istilah ini penting dimengerti dan dapat digunakan dengan tepat untuk mengerti makna janji dan beberapa. Sebagai salah satu tema kunci yang bisa kita pertemuan antara kedua perjanjian. Janji lama dan perjanjian baru dalam Alkitab memiliki hubungan yang erat dengan janji dan beberapa. Perjanjian lama yang terdiri dari kitab seperti Kejadian, Keluaran, Mazmur dan Yesaya berisi janji-janji Allah kepada umatnya. Salah satu janji terpenting dalam perjanjian lama adalah janji akan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Jika kita memahami hubungan antara janji dan pengenapan dalam perjanjian lama dan baru, kita melihat kesinambungan rencana keselamatan alam dari masa lalu hingga masa depan. Janji Allah dalam perjanjian lama yang berjalan bagi pengenapannya dan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dalam memahami ini, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja dalam sejarah dan bagaimana rencana terwujud oleh Yesus Kristus. Kesinambungan dan ketidaksinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab membentuk satu kesatuan teologis. Meskipun ada kontras dan paradoks dalam Alkitab, ada kesinambungan dan ketidaksambungan antara keduanya. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara keduanya, seperti melihat perjanjian lama sebagai persiapan untuk Kristus saat naksir perjanjian lama maupun PB perjanjian baru. Pemahaman yang benar tentang hubungan antara keduanya dapat menjernihkan sejumlah kesalahpahaman tentang penafsiran Alkitab kedua perjanjian. Itu berpusat pada Yesus Kristus yang menyatukan keduanya menjadi satu Alkitab. Para bapak gereja awalnya menganggap pandangan Zion karena ini memutuskan kesinambungan wahyu Tuhan yang bermula dalam perjanjian lama dan memuncak di dalam perjanjian baru. Teologi perjanjian baru menganggap ada kesinambungan antara berbagai perjanjian
perjanjian dalam Alkitab, termasuk antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik, saya akan bacakan lagi. Perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab memiliki kesinambungan dan ketidaksinambungan. Kami ulangi. Bagian 3 penutup A kesimpulan. Dalam pemahaman masalah teologi tentang hubungan antara kedua perjanjian terletak dalam Alkitab sendiri. Pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai maksud Allah dapat diperoleh dengan memperhatikan kedua bagian Alkitab tersebut. Perjanjian lama ditulis dengan segala isinya dapat menolong kita memahami perjanjian baru dengan segala isinya. Begitu juga sebaliknya. Perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan teologis. Walaupun dalam konteks dan paradoks dalam Alkitab, kesatuan itu berpusat pada Yesus Kristus yang menyatukan kedua perjanjian itu menjadi satu Alkitab. 5 konsep dalam pemahaman Alkitabiah tentang hubungan teologi antara kedua perjanjian berdasarkan kristologi, sejarah keselamatan, tipologi, janji dan penggenapan, serta kesinambungan dan ketidaksinambungan. Pemahaman di dalam menafsirkan perjanjian lama maupun perjanjian baru hendaknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan konteks Alkitab yang menyeluruh, di mana memperhatikan konteks penulisan mula-mula dan konteks sekarang. Saat memahami akan hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru dapat dicapai dengan baik, maka implikasi-implikasi praktis akan mudah mencapai dalam kehidupan teolog dan orang percaya pada umumnya. Dengan harapan Alkitab dapat terpahami secara utuh dan komprehensif sebagai sebuah media pernyataan Allah kepada umatnya. Saran kami dari kelompok 1 adalah dalam melakukan pembacaan dan kesinambungan kitab perjanjian lama harus melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam. Adapun buku yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini adalah Mari Mengenal Perjanjian Lama dan buku 1 Alkitab 2 Perjanjian. Sekian makalah dari kami. Kami kembalikan kepada Bapak dosen. Oke. Apakah saya salah yang membagi kelompok ini? Kalau kelompok paper makalah itu Alvin, Cindy, Eikel, Hizkia, Nancy, dan Ricky. Ini mengapa sama dengan laporan baca? Alvin, Andiko, Bagus, Batara, Cindy, dan Dinda. Kemarin Pak ada persoalan tentang itu Pak. Jadi banyak teman-teman yang bilang kelompok 1 laporan baca itu yang di kelompok 1. Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Gak ada saya menyuruh itu. Nama kalian sudah saya tulis di sini. Pembagian kelompok paper makalah. 1C, Alvin, Cindy, Eikel, Hizkia, Nancy, dan Ricky. Pembagian untuk laporan baca. Kelompok 1, Aditya, Agnes, Angelia, Ariel, Bertrand, dan Bunga. Yang dosen sekarang siapa? Kalian atau saya? Makanya saya heran kenapa bisa begini. Atau mata saya yang salah? Enggak, saya periksa-periksa semua. Mungkin Pak dalam ini juga waktu itu saya nggak mau mengerjakan karena saya di paper itu kelompok 3. Tapi pada di sini Pak di silabus laporan bacanya kami yang C laporan baca dua-duanya Pak. Ya tapi kelompoknya kan di atas ini kan pembagian kelompok paper makalah. Ini mungkin ya kau salah kau pas tapi saya bagi kan di atas.
Kalian baca enggak silabus atau RPS ini? Atau main-main? Gimana sih? Kalau diikuti ini ya nggak ada gunanya pembagian kelompok lagi. Saya akan menilai kalian secara personal sudah saya lakukan. Lalu saya hendak menilai kalian secara kelompok. Lalu saya bagi kelompoknya. Dan itu kan kalian yang memilih itu kemarin yang saya tunjuk tangan. Masa kalian lupa itu? Lalu kalian buat aturan baru sama dengan kelompok laporan baca. Siapa yang mengajarkan itu? Gak ada pernah kuajarkan itu. Saya tidak bisa nilai ini kalian karena ya tidak sesuai dengan kelompok. Sayang ya, paper kalian bagus tapi nama-nama kalian salah. Ya, untuk kelompok 2 minggu depan saya ingatkan kembali itu saudara Andiko, Dinda, Fitra, Ika, Nia dan Sri. Silakan kerjakan sesuai ini. Siapa yang melawan ini lagi ya kena resiko. Bagi mereka-mereka yang sedang mengerjakan ini saya akan berpikir apa kerja mereka lagi. Tetap akan membuat paper baru. Ya, minggu depan saudara Andiko, Dinda, Fitra, Ika, Nia, dan Sri silakan kerjakan paper kelompok 2 yang membahas tentang sejarah lembaga Alkitab Indonesia. Terserah you lah gimana cara kamu bekerja. Terserahlah. Untuk 3 minggu, 2 minggu yang akan datang, Bagus, Dolphin, Fransko, Christopher, Rarina, dan Steven. Saya ulangi, untuk 2 minggu yang akan datang, Bagus, Dolphin, Fransko, Christopher, Rarina, dan Steven. Lalu untuk terakhir, Batara, Elizabeth, Gilbert, Natalia, Vanessa, Veronica, dan Yudawan. Sudah paham kan? Sudah paham. Jadi untuk saudara Alvin, Cindy, Eikel, Hiskia, dan Nancy, dan Ricky, ya saya akan pikirkan apa kerja kalian. Tapi saya anggap paper hari ini jong ya. 0, 0. Tapi saya akan kirimkan kepada kalian catatan saya tentang paper ini supaya kalian ikuti apa yang salah dari paper ini. Supaya kalian bisa mengikuti bagaimana cara membuat paper. Saya tidak mau bahas karena saya pikir ini salah ya. Sayang sekali, peraturan mahasiswa sederhana ya. Kalau ingin selesai dengan baik perkuliahanmu, ingat peraturan pertama, dosen tak pernah salah dan lakukan sesuai perintah. Perintah kedua, jika dosen salah, ingat peraturan pertama. Itu aja. Jadi kalaupun kalian berargumentasi nggak ada gunanya, itu memperdalam kesalahanmu. Lebih baik, ya ikuti aja. Jangan gara-gara kalian saya mengubah lagi cara belajar saya. Gak mungkin dong.
kalian yang harus berubah terhadap saya. Sudah saya kirim ya. Oke, silakan tutup dengan doa. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan kelas, mari kita berdoa. Dalam penyusunan Tuhan menjatuhkan kehadirat-Mu Tuhan, dimana kasih setiamu dapat menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan hasil paparan dari teman kami. Kiranya Tuhan, biarlah yang disampaikan oleh teman dan Bapak dosen kami pergunakan yang sebagai sumber pengetahuan bagi kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami. Tuhan Yesus, Bapak dosen kami yang akan pulang, kiranya Tuhan berkati perjalanan lindungi dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, saya ulangi ya, jangan coba-coba mengubah silabus, karena itu bukan hak saudara. Lalu tadi saya sudah berjanji akan mencari keturunan Abraham, nanti baca Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Selamat siang.